sama adminnya ya langsung ya betul di kolom komen banget. chat. Jadi buat kalian lagi nonton jangan lupa di share dulu pastinya. Ini kita baru match pertama. Like dan share, terus habis itu spam komen tim favorit kalian sih yang akan dapat buya dari 10 tim yang akan bertanding. Oke, 10 tim bertanding dan pesawat nampaknya sudah take off. Dan dari Sentosa nampaknya beberapa tim sudah turun di sini bakalan menjadi pilihan favorit high looting di mana Sentosa. Sebenarnya Gus, kalau misalnya kita lihat ya kenapa mereka turun di Sentosa ini karena tempatnya cukup terpencil. Jadi mereka memang sebenarnya kalau dilihat dari tim yang turun di Sentosa ini Alter Ego ya kayaknya. Oh bukan, ini EVOS ya. Nah ada EVOS Abu, EVOS MR05. Ini kayaknya mereka memang mau main aman sih. Kayak seperti yang gue bilang tadi, game pertama, game kedua itu memang tempat buat menganalisa game. Aman nggak aman sebenarnya. Mungkin kalau ada yang satu pikiran sama mereka, itu bakalan menjadi bumerang juga untuk kedua tim yang turunnya saling saman. Tapi enggak, nampaknya kali ini EVOS benar-benar sendirian di Sentosa. Betul. Kemungkinan mereka cukup kenyang sampai ke late game nanti. Tapi PR-nya adalah mungkin nanti kalau circle-nya benar-benar terpental keluar arah Sentosa itu bakalan agak sulit untuk mereka masuk ke dalam circle zone. Betul banget. Mereka harus harus kejar-kejaran sama waktu karena kalau misalnya mereka ini di luar zona, apalagi kalau misalnya zonanya sampai ke arah utara ya, itu mereka bakal jauh banget jalannya dan zonanya bakal ngejar mereka lebih cepat. Itu bakal ngejomplang banget, tapi gue yakin EVOS mereka punya cukup experience nggak hanya di nasional tapi internasional juga, jadi nggak bisa mereka udah punya strategi sendiri lah ya. Mereka punya strategi tersendiri, jadi nggak bisa nggak perlu diragukan lagi lah. Dan kali ini kita lihat dari top 2 brothers ya. Ini Alter Ego bang. Ini gue lihat dari top. Oh lu lihat top ya. Sorry kameranya beda. Iya, top TOP 2 brothers berada di hangar. Oke, mereka turun di bagian hangar ya. Wah, ini salah satu yang ujung juga sih. Iya. Kenapa ya kebanyakan mereka berpilih di ujung dulu? Karena mereka mau main aman. Belum saatnya barbar. Beda sama Alter Ego nih. Kalau mindset gue adalah main aman, mereka cukup turun di tengah dan ngendok sampai late game. Itu menurut gue prediksi, menurut perspektif gue. Enggak, beda. Kita kalau ngomongin Free Fire nih mapnya kan cukup agak sempit ya, nggak luas banget. Nggak terlalu besar. Jadi kalau misalnya lu turun di tengah atau turun di tempat yang memang red zonanya tuh bakal ke lu kayak contoh turun di pick atau bocah nyebutnya peak, itu biasanya malah lebih barbar. Biasanya mereka akan konflik itu ketika masuk ke lingkaran kedua atau lingkaran ketiga. Udah mulai bisa konflik. Cuma kalau lu turun di pinggiran, kalau lu memang turunnya sendiri seperti yang lu bilang kayak ada di Sentosa atau di bagian hangar atau bagian graveyard di bagian utara, itu konfliknya itu masih agak lama banget sih. Bisa baru lu masuk lingkaran keempat atau lingkaran kelima baru konflik. Kalau menurut gue kalau turun di tengah itu udah turun yang paling aman. Kenapa? Karena mereka cukup looting, kemudian circle zone juga mungkin masih berada di tengah, kemudian mereka nggak banyak melakukan rotasi ataupun movement. Yang PR-nya adalah ketika mereka yang turun di pinggiran circle itu bakalan bentrok di next circle yang kalau bilang mungkin di circle kedua ataupun circle 3. Nah di situ PR-nya mereka. Mungkin yang masih tengah itu masih aman menurut gue. Masih aman ya? Iya. Oke, kita beda perspektif kali ini. Tapi kita lihat next game nanti bakalan seperti apa. Dan sudah terlihat kali ini dari tim Louvre, dari Mil mengarah ke Riverside juga nampaknya ingin mengamankan satu kompon ataupun masih looting manja. Betul banget. Karena kalau dilihat di sini dari beberapa perlengkapan yang dia punya nih kayak masih belum lengkap sih. Armornya FS-nya masih level 1, helmnya masih level 2. Cuman dia udah punya shotgun buat main close range. Close range. Terus habis itu dia juga udah punya AR. Jadi harusnya udah aman. Wah, ini enak ya. Dia langsung kayak yang teman-teman naik mobil dia para layang sendiri gitu. Jangan lupa bayar sewanya. Anjir. Enggak, dia kayak terinspirasi dari ini kayak semacam James Bond atau enggak Jason Bond gitu. Iya, bener. Tapi kita lihat dari tim Sensei. Ini berada di mana? Mapsnya nggak kelihatan nih. Nah, oke, Pick nampaknya menjadi poros tengah di sini. Pasti sih, pasti. Yang gue bilang makanya dari yang turun di Pick kayaknya nggak bakal banyak melakukan movement sampai ke circle berapa gitu karena masih aman untuk menjadi poros tengah. Cuman mereka bakal jadi bakal jadi tempat yang akan sering dikontes dari berbagai arah. Iya, gitu. Segala arah, betul. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada satu tim kayak Alter Ego turun di sana, mereka harus siap-siap kalau misalnya nanti dikontes sama yang lain. Apalagi yang paling dekat menurut gue sih tadi EVOS dari Sentosa. Iya.
Bahasa umumnya adalah tersandwich. Anjay, tergengbeng. Gangbang ya? Agak. Masuk gangbang. Masuk gangbang. Ya nggak salah sih. Nggak salah sih. Nggak salah mas dia. Kalau ngomong ke ini ya ojol, masuk gangbang nggak salah dia. Lagi di mana? Lagi di gangbang. Oke, dan kali ini nampaknya ada sedikit tapping dari arah Alter Ego kalau nggak salah tadi. Oh, coba spekulasi, nampaknya ada lawan terlihat sedikit sini. Bener banget Gus di sini Alter Ego. Kira-kira siapa yang dia lawan? Bener aja, di sini ada tapping lagi. Nampaknya nggak bagusnya dari Leo malah yang knockdown di sini. Betul banget, dia tadi mau coba dapetin momen tapi ternyata malah kena ya. Malah kena, betul banget. Duh, sayang banget dari seorang Leo di sini. Apakah dari tiga teman lainnya bisa menyelamatkan Leo? Ada Saverus, Kucai dan juga Mods di sana. Kucai itu berarti kucing. Kucai kutahe. Enggak, kucing. Soalnya itu bahasa ilmiahnya. Mana ada? Bahasa ilmiah tuh felin anjir. Ai kucai. Lu enggak tahu bahasa ilmiah anak gang gue? Enggak. Itu gangan lu doang kayaknya ya. Oke, dan kali ini kita lihat dari Alter Ego tadi sudah sudah terpick off satu player tersisa 3. Itu bakalan menjadi sulit untuk mereka mendapatkan main nanti di late game. Dan kali ini kita lihat dari Sensei masih aman-amannya aja. Di sebelah kiri mereka masih melakukan rotasi, tapi dari Alter Ego kita lihat di sisi kanan masih mencoba mencari lokasi dari penembak teman mereka nih. Betul, masih mencari informasi scouting aja, informasi detail player-player yang tadi mereka lucuti. Betul banget. Oh, tadi Lovre abis dapat 1 kill lagi juga. Cuma kita belum tahu itu daerah mana. Sementara kita masih ngeliat Sensei ini masih coba ngejar lingkaran. Atau rotasinya dia ngikutin ini sih, ngikutin pinggiran lingkaran. Iya, dan nggak bagusnya ini cukup berjauhan dari tim Sensei, 2 player depan, 2 player belakang. Mungkin ini strategi tersendiri juga, dimana 2 player itu saling 2 player kayak buka satu spot itu lo kayak ngadep 2 sisi gitu, yang satu jaga sisi barat, yang satu jaga sisi timur. Oh ya, ada pemain di sana di spot lagi lari dan langsung di tapping aja oleh Mod. Betul. Tapi berhasil berlindung di sana. Betul banget. Masih cukup aman, masih ada obstacle untuk menahan sedikit damage dari Mod. Tapi yang nggak bagusnya adalah utility-nya berkurang. Betul. Terus abis itu juga dia tuh di bagian lower ground gitu. Sementara Mod tuh di upper ground. Betul. Di high groundnya enak banget sih. Dia buat nge-scout ke bawahnya. Scarnya lucu banget ya. Pink gini tasnya juga. Padahal cowok loh. Itu fashion. Fashion zaman sekarang emang cowok suka kayak gitu, Bang Imun. Boy, jangan-jangan army nih. Oke, kita kembali kali ini ke tim siapa nih? Tim LR. Mereka sudah mengamankan satu kompon juga yang bisa dibilang komponnya ini berada di upper ground. Udah di kompon, di upper ground, di lantai 2-nya. Ini benar-benar vision yang amat sangat luas. Tapi satu pemain sana ada yang ini ya, udah kenok duluan. Nah, ini udah knock duluan. Nampaknya dari tim Sensei yang berhasil nge-knock down mereka. Iya. Dari Louvre udah pulang duluan. Waduh, ini cukup unik ya. Dimana Louvre Indo Pride ini kalau tidak salah mereka itu peringkat kedua pada FFIM Spring 2020. Oke. Tapi mereka tusun. Nah, ini yang berimbangnya. Di game 1 tusun. Ini masih game 1 sih. Game 1 masih ada 4 game lagi ke depan, tapi nggak tahu lagi. Siapa tahu game 2, 3, 4, 5-nya buyah ya kan. Langsung ngebalap gitu. Walaupun nggak buyah, seenggaknya kill point lah yang mereka cari. Itu yang bisa mereka maksimalkan juga. Karena tinggi banget 1 kill point itu 1 poin itu maksudnya 20 poin. Betul. Ini ada yang lucu nih Gus. Jadi Sensei sama Alter Ego nih lagi ngadep satu orang yang sama. Cuma kita nggak tahu orangnya siapa. Dan dia nih lagi lower ground. Saverus tadi ternyata Saverus ya, bukan Kucai. Kucai hanya nge-assist doang tadi. Waduh. Hanya bisa nge-damage ya? Yang hanya memberikan damage bantuan. Tapi seperti itu yang dicari sih sebenarnya. Assist ini walaupun tidak terhitung dengan mata gitu kan, tapi sebenarnya ini yang sangat amat membantu. Asik. Ya, sementara itu kita lihat dari Evos di sini. Evos, dia lagi di red zone nih. Pocinok Lagi di red zone, tapi mereka juga sambil itu ada banyak banget kayak airdrop ya. Ya, airdrop ya. Turun banyak. Kemudian dari ini sudah bakalan, gue jarang sih ngeliat pemain-pemain sniper di Free Fire. Iya, di Free Gue Fire. jujur juga jarang. Karena gue biasanya
gue loadout yang biasa mereka ambil itu pasti ada satu shotgun dan itu pasti M14. Itu buat main jarak dekat. Karena kalau misalnya udah masuk ke zona-zona terakhir, itu mereka pasti mainan igloo wall sambil mainan shotgun. Oke, igloo wall nampaknya sudah ada di set tadi oleh Alter Ego. Tapi untuk mendefense dari arah kalau kita lihat sih dari mungkin daerah Kota Tua, Pochinok dan juga Kota Tua. Betul. Setup yang menurut gue agak cukup sia-sia. Ngapain buka glue wall di dalam? Padahal banyak obstacle menurut gue. Tadi ada besi-besi mobil dan juga sedikit kardus-kardus. Mungkin lagi ngetes kali. Oke, sementara itu kita lihat di sini dari tim Elvo di daerah Peak. Apa? Poring. Ya itu kan hasil dari ini collab sama Ragnarok. Oke, nice banget. Dan Hani, lihat ada pemain ceweknya ya. Mana? Gue nggak percaya, Gus. Coba nanti ya. Kita lihat ya. Wah, ini udah masuk lingkaran kedua ya. Lingkaran kedua ternyata poros atau pusat lingkarannya agak pindah ke bawahnya Peak. Di sini masih mencakup kota-kota seperti Pochinok, Kota Tua dan juga Peak. Iya, berarti masih antara Kota Tua dan Peak menjadi poros circle di kedua ini, dan semua tim bisa dibilang hampir semua sudah berada dalam circle zone. Dan sedikit-sedikit nampaknya belum juga masih banyak melakukan movement, hanya sedikit mendefense area spot mereka. Betul, dan kita lihat di sana Gus, ternyata Alter Ego sudah tereliminasi juga. Dan sebentar kita lihat di sini Sam 13 berhasil mendapatkan 1 kill. Sam 13 langsung saja men-secure kill, 1 kill point di sini. Oh, dari Evo sudah banyak banget, 6, 7, 8, 9. Total 9 kill point. Masih awal menurut gue. Ini udah game 1. Iya, masih game 1. Masih game 1. Di pertengahan game, dia udah dapat 9 kill. 9 kill. Ini memang seperti yang lu bilang sih, skill mereka nggak bisa diragukan lagi. Dan di sini kita lihat satu pemain EVOS dari EVOS Abu berhasil nge-spot satu squad langsung tadi lagi lari ke bawah, banyak banget itu. Betul banget, tapi nggak bagusnya adalah dari tim EVOS mereka hanya fokus ke upper ground mereka harus menutup sisi backup line mereka. Itu yang harus mereka berhati-hati. Jadi nggak seperti tadi mungkin dari tim top yang kalau nggak salah gue lihat tim Straw gitu, mereka punya setup yang cukup bagus di mana dua itu yang bisa menjaga sisi atas dan juga sisi belakang gitu. Oke, kan kita lihat dari sini dari tim Kak kelihatan nih. Ini nggak kelihatan Bang. Oke, Sensei. Oke. Guru ya. Kenal nih, Sensei. Iya, Sensei itu guru ya. Senpai, kakak kelas ya. Kakak kelas bisa. Ini jadi pelajaran wibu nih live stream. Ya, sementara itu kita selain dari tim-tim yang lain seperti Alter Ego, EVOS dan juga Elvo. Sepertinya tim-tim yang lain juga nggak banyak ini ya, nggak banyak tingkah. Iya. Kurang aktif gitu. Atau mungkin mereka memang lagi ngincer placement point di game-game awal ini. Betul banget, masih ya yang seperti kita bahas tadi di awal, masih coba-coba, masih nggak banyak melakukan sedikit inisiasi. Tapi kali ini kita lihat Hani nampaknya mendapatkan 1 kill point, langsung saja 2 kill point menyusul ke arah Sensei Luzi tadi yang coba mengumpat di balik wall. Betul banget, tapi lu lihat gak tadi game kill pertama yang didapat sama Hani siapa? Itu pemain EVOS tadi. EVOS ya? EVOS di bawahnya. Jadi ternyata mereka ngadepin 2 tim langsung, di mana tadi Luzi naik ke atas. Dan ternyata di bagian bawah yang di-kill terlebih dahulu itu ada EVOS di sini. Nah, kenapa Mr. 5 nih udah mati duluan ya? Iya, Mr. 05 nampaknya menjadi korban pertama tadi dari Elvo Hani sesama tim E ini. Iya, tim E. Elvo Sukir. Sukirnya udah ini KW lagi. Ada ya Sukir aslinya ya. Dan dari tim Elvo nampaknya mereka juga cukup enak, tapi nggak bagusnya sih itu ada tim yang lewat sedang melakukan rotasi. Ini nampaknya bakal menjadi bentrok di satu kompon. Itu kelihatan Bang, langsung ya di spray, tapi sayangnya berhasil kabur terlebih dahulu. Itu kalau misalnya respon lebih cepat lagi seharusnya dapat itu killnya. Dan sepertinya di sini dari teman-teman Elvo mau coba ngejar tim EVOS yang tadi habis melakukan rotasi. Terlalu terbuka nampaknya Hani terlalu cukup open field, masih cukup aman nampaknya setengah darah tapi tersedot. Wah iya. Sayang, apa yang kamu lakukan di sana? Hampir saja. Hani ada bunganya, I-nya 2, kalau I-nya 1 tetangga saya. Aduh. Anjay. Waduh, Hani seperempat darah nampaknya masih ada glue wall tapi tidak bisa. Namun di backup dengan baik oleh para pemain Elvo yang lainnya dan berhasil didapatkan juga killnya di sini. Hani masih cukup selamat dan masih bisa nge-heal. Betul.
Masih cukup aman, kemudian juga tapi nggak bagusnya blue zone, play zone sudah semakin mengecil mereka ya, betul banget. Dan nggak bagusnya lagi ada tim top nampaknya bakalan juga menjegal mereka di sini. Betul banget. Dia ini di dalam kayak tower. Ya, dalam tower ini. Oh dia jauh banget ya dari lingkaran ya. Jauh banget dari zona. PR-nya adalah ini gue bilang komunikasi glue wall nanti ketika mereka dalam circle zone. Jadi nggak bisa saling tabrakan kayak tadi. Jadi benar satu dibuka, kemudian untuk menutupi, kemudian juga satu player lagi mungkin next. Kemudian player ketiga buka lagi. Jadi emang harus ganti-gantian. Iya, emang harus berurutan ya. Iya, nggak bisa cuma sembarangan buka, itu bakalan mubazir banget. Mubazir banget. Terus abis itu kita di sini, wah udah mulai rusuh. Cuman kalau dilihat dari tim top sendiri, Iwabe juga masih aman ya. Iwabe. Gila, ini namanya Jepang banget ya. Iwabe, Toko Abe, Genje. Ada yang salah bentar. Sukir di sana berhasil mendapatkan satu pemain, tapi berhasil berlindung di balik igloo wall. Akmal tadi responnya cukup cepat. Cepat banget dia langsung berlindung di balik igloo wallnya, tapi di sini langsung dilakukan kontes. M14 berhasil dimenangkan oleh pemain EVOS di sana. Akmal langsung di pick off saja. Sukir hampir aja. Tipis banget, tapi di sini Sukir tidak mau menyerah, langsung yang melakukan spray karena musuhnya di depan. Namun berhasil berlindung. Dia nge-front tapi berhasil didapatkan oleh Sukir di sana. Iya. Tadi sayangnya dari kalau nggak salah EVOS ya, yang di atas tadi nggak ada glue wall mungkin untuk menutupi obstacle jadi obstacle, tapi masih ada sisa abu dan juga di situ dari arah sisi upper ground ternyata juga ada yang melucuti dari abu. Dan coba abu mendobrak sisi glue wall-nya. Sukir maju. Harus berhati-hati tuh Bel. Betul banget, pas banget dia masih punya igloo wall untuk melindungi dia sendiri. Dia langsung nge-prone dan langsung melakukan heal di sana. Di sini dia harus melawan dua pemain dari EVOS. Ada Abu dan juga satu pemain EVOS lainnya. Apakah Sukir di sini bisa membawa ini ya? Membawa bendera Buyah untuk timnya? Dari NXL tersisa 2, kayaknya dari NXL dan juga top mereka masih aman-aman aja untuk berada di tengah sisi. Kemudian dari Elvo yang bakalan sulit. Enggak, ternyata mereka lagi adu trading knockdown di sini, Bel. Bareng EVOS. Tadi EVOS berhasil dapetin 2 pemain top dan di sini satu pemainnya sudah knockdown. Tersisa Mama, tapi Mama dikejar zona di sana. Dan kita lihat di sini Street dan Abu masih sisa berdua. Apakah duo ini bisa mendapatkan Buyah di game pertama? Tersisa 3 tim nih. Ada top, ada Elvo sama EVOS. Dan Abu pun harus di knockdown. Tidak apakah bisa diselamatkan di sini Abu? Sayang banget, dia harus mati oleh satu pemain dari tim NXL. Betul banget dari NXL, tapi bagusnya adalah EVOS ini saling adu tabrakan, saling close combat. Kira-kira siapa yang bakalan menang dari tim NXL? Ya ampun, situ harus jatuh dari pemain EVOS dan akhirnya Buyah didapatkan oleh tim NXL. Betul banget, game pertama berhasil didapatkan oleh tim NXL dengan kill 2 poin saja. Iya, ini yang menariknya adalah dari tim NXL padahal mereka hanya tersisa 2, kemudian EVOS masih 3, tapi ngedobraknya benar-benar cukup apik. Dari segi satu player EVOS tumbang, kemudian juga 2 player yang menumbangin satu lagi, dan akhirnya semua pemain EVOS tumbang dan Buyah didapatkan oleh tim NXL. Betul banget.